Shalom Mamanginang yang terkasih dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan Carpe Diem, Senin 5 September 2022. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 487 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih, pada tahun 1923, seorang pemuda Skotlandia bernama Eric Liddell terkenal sebagai pelari 100 meter tercepat pada kejuaraan AAA dengan waktu 9,7 detik. Rekor yang bertahan 35 tahun kemudian. Ia pun direkrut dalam tim atletik Inggris untuk Olimpiade tahun 1924 di Paris dan diunggulkan pada perlombaan lari 100 meter. Tetapi ia memilih tidak ikut serta dalam perlombaan lari 100 meter itu yang dijadwalkan pada hari Minggu pada tahun itu. Baginya hari Minggu adalah waktu beribadah kepada Tuhan dan beristirahat. Kemudian ia memilih latihan lari selama 6 bulan untuk mengikut perlombaan lari 400 meter Olimpiade 1924 yang tidak dijadwalkan pada hari Minggu. Eric berhasil sebagai juara pertama dan memecahkan rekor dunia dengan catatan waktu 47,6 detik. Pada tahun 1925, ia memberitakan Injil di Cina. Setiap hari ia melatih diri secara rohani dengan meluangkan waktu membaca Alkitab dan berdoa. Pada tahun 1943, di masa Perang Dunia Kedua, ia ditahan di kamp penjara Jepang, tempat ia meninggal dengan kondisi sakit tumor otak hingga pada tahun 1945. Ia tetap kuat hingga garis akhir pertandingan kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Amanginang yang terkasih, Efesus 6 ayat 10 ini adalah nasihat yang tetap relevan bagi kita di masa kini dari Rasul Paulus. Kuat
di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sangatlah penting selama kita hidup di dunia yang fana ini, tempat kita mengalami peperangan rohani melawan tipu muslihat iblis. Dalam ayat 11, hal itu disebut sebagai pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, atau roh-roh jahat di udara. Kemenangan kita dalam peperangan rohani ini tidaklah terletak pada kekuatan kita yang fana dan sangat terbatas, melainkan terletak pada kesediaan, kesungguhan, dan ketekunan kita berada di dalam kekuatan kuasa Tuhan Allah. Tuhan Allah yang Maha Kuasa itulah sumber kekuatan yang tidak terbatas bagi kita. Seiring makin meduanya fisik, tentulah secara fisik kita lemah. Seiring bertubi-tubinya beban ekonomi, sakit, dan psikis dalam kehidupan secara pribadi, keluarga, dan sosial, tentulah kita merasa lemah. Amanginang yang terkasih, datanglah setiap hari kepada Tuhan di dalam momen persekutuan dengannya. Pasti kita mengalami kelegaan secara rohani. Dan tentu kita akan memperoleh semangat dan kekuatan yang selalu diperbaharuinya, sehingga kita menjadi dan selalu kuat menyelesaikan pertandingan kehidupan yang dianugerahkannya kepada kita. Kita selalu bergairah atau antusias dan sukses dalam pandangan Tuhan, mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kita masing-masing di dalam keluarga, tempat kerja, gereja, dan masyarakat. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang tidak lupa mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk selalu kuat dalam menjalani segala hari-hari, untuk memenangkan setiap perlombaan yang ada di hadapan kami, dan ingatkan kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Lindungi dan jagai kami dalam naungan kasih-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.